Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar melanjutkan pembelajaran tentang gaya dan gerak. Kita masuk pada materi yang kedua. Masih ingat kemarin anak-anak? Rumus apa yang ada pada kalian kemarin? Yaitu apa yang masih ingat? Yaitu rumusnya yang masih ingat, yaitu S sama dengan VT. S itu apa anak-anak? S adalah jarak. Kemudian V, masih ingat? V adalah kelajuan, boleh, kecepatan, boleh. Kemudian T adalah waktu. Oke, masih ingat ya? Kalau mencari T gimana? Kalau mencari V gimana? Nah, masih ingat. Kita lanjut sekarang materi yang kedua, karena ini ada hubungannya, yaitu tentang gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Gerak lurus beraturan. Jadi geraknya beraturan, maka geraknya sama alias tetap. Mari kita lihat contoh di sini, yaitu ada papan luncur. Di sini diluncurkanlah sebuah troli, ya. Papan luncur, otomatis ini trolinya akan luncur sampai ke bawah dalam waktu kecepatannya ini sama, ya. Maka dikatakan beraturan karena sama itu tadi. Ditandai dengan ini ada pita, namanya pita ticker time, ya. Ini titik-titiknya ini kalau direkam ini akan tampak sama, ya. Jadi tidak ritmenya sama. Ini berarti disebut dengan GLB. Jadi GLB ini waktunya sama, dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Demikian juga menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ini ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, ini contoh GLB. Kita lanjut sekarang masuk ke percepatan. Kalau dipercepat atau diperlambat bagaimana? Nah, ini kita akan tidak bisa kan misalnya saya beri contoh mobil. Mobil itu kalau jalan dari Tuban ke Surabaya, maka kalau disuruh sama terus kecepatannya kan tidak bisa, ya. Ada diperlambat, kadang bahkan direm, kadang dipercepat. Nah, gitu. Maka kita nanti akan membahas pada gerak lurus berubah beraturan. Namun sebelumnya mari kita lihat percepatan dulu. Jadi bisa mengalami percepatan. Ini dilihat pada troli yang diluncurkan pada papan luncur yang miring, ya. Maka ini akan mengalami semakin cepat karena dia berjalan pada bidang miring. Maka kita lihat dari rekaman pita ticker time-nya akan tampak semakin lama semakin jarang-jarang. Nah, ini menunjukkan bahwa geraknya ini adalah dipercepat. Lanjut, ada rumus yang kita pakai untuk percepatan ini, ya. Rumusnya adalah A sama dengan V min V0 per T. Nah, untuk gerak dipercepat ini nanti dilambangkan dengan positif, ya. Tidak usah ditulis plus, ya, begini saja, ini menunjukkan positif. Nanti kalau diperlambat maka ininya menjadi negatif, ya, otomatis. Selanjutnya rumus berikutnya yaitu V sama dengan V0 plus AT. Dengan keterangan dari rumus ini sama, yaitu V0-nya adalah kecepatan awal, V adalah kecepatan pada waktu tertentu atau waktu T. Kemudian A adalah percepatannya. T adalah waktu. Oke, nanti ada contoh soal di bawah, anak-anak dipelajari, kita perhatikan betul-betul supaya nanti bisa mengerjakan soal. Selanjutnya ada rumus lagi yang berhubungan dengan percepatan ini. Juga berlaku ini ST sama dengan V0T plus setengah AT. ST adalah jarak, ya, jarak yang ditempuh benda dalam waktu T. V0 adalah kecepatan awal, kemudian T adalah waktu. A adalah percepatan. Nah, ini rumus berikutnya. Nah, nanti kita gunakan pada langsung contoh soal. Kita lanjut yang Bu Sofi ceritakan tadi, yaitu gerak lurus berubah beraturan disebut dengan GLBB. Jadi ada perubahannya. Dengan lintasan lurus, kelajuannya selalu bertambah, ya. Bertambah bisa berkurang secara teratur.
Akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat maupun diperlambat secara beraturan. Contoh ya, contoh yang dipercepat adalah cepat beraturan ini adalah contoh benda yang jatuh bebas dari atas ya. Jatuh misalnya ada mangga jatuh, nah itu dipercepat. Sedangkan yang diperlambat itu kalau kita lempar ke atas, jadi kita melempar batu ke atas, nah ini pergerakannya tidak secepat kalau jatuh ya, itu maka disebut dengan diperlambat. Contoh yang lain dalam proses pengeriman, nah itu termasuk diperlambat. Nah anak-anak, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke sebuah contoh soal. Mari dilihat, kita tulis ya diketahuinya. Soalnya kita baca dulu, sebuah benda yang pada awalnya itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, mengalami percepatan ya, dia dipercepat 0 gitu ya. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan. Kelajuannya pada waktu 5 detik. Pada saat 5 detik dia berapa gitu ya kelajuannya. Nah, maka kita lihat apa yang diketahui dulu. Anak-anak, mari dilihat sebuah benda pada awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Berarti ini kecepatan awal ya, atau V0, 2 meter per sekon. Mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini namanya percepatan, lambangnya apa tadi anak-anak? A, ditulis. A, 2 meter per sekon kuadrat. Kelajuan yang ditanyakan ini, kelajuan benda tersebut pada detik kelima adalah titik-titik. Nah, ini ditanyakan ya. Jadi V yang ditanyakan VT. Detik kelima, yaitu T-nya diketahui, T-nya 5. Nah, yang ditanyakan tadi V ya, VT, maka langsung kita jawab. Nah, jawabannya adalah VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan VT-nya tadi tetap ya, V0-nya adalah 2 ditambah A-nya tadi 2, T-nya 5. Kita langsung hitung. VT sama dengan 2 plus 10, maka sama dengan berapa anak-anak? 12 meter per sekon. Sudah ketemu jawabannya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu saya baca saja, ini saya beri petunjuk untuk dikerjakan anak-anak ya, ditulis di buku tugas. Kecepatan awal sebuah benda adalah 5 meter per sekon. Apa ini anak-anak? Hah? Apa betul? Ya, V0. Pada detik ke-10, apa ini? T, betul. Ternyata kecepatan benda tersebut menjadi 55 meter per sekon. Apa ini namanya? Tadi kan ada V awal, ada VAV ya, V ya. V pada ini V saja. Berapa percepatan yang dialami benda tersebut? Ini apa yang ditanyakan adalah A. Yang ditanyakan adalah percepatan, berarti A ditanyakan. Nanti anak-anak menggunakan rumus di atas tadi ya, sudah ada. Kemudian tugas selanjutnya yaitu anak-anak memasangkan kelompok A sama kelompok B ya. Jadi ini kita pasangkan mana pasangannya yang tepat. Ini tujuannya adalah untuk memahami teori-teori yang sudah Bu Sofi sampaikan. Ini menyangkut materi bagian 1 ya, gaya dan gerak bagian 1 dan gaya dan gerak bagian 2. Ini anak-anak pasangkan. Nanti kalau ada yang sulit boleh ditanyakan pada Bu Sofi lewat chat ya anak-anak. Itu tugasnya. Saya ulangi sekali lagi untuk rumus ya, rumus pada materi gaya dan gerak bagian 2 ini. Kita ulangi sekali lagi untuk rumusnya. Ada 3 rumus ya. Oke, ada 3 rumus. Yang pertama ini ya, ada VA sama dengan V akhir min V0. Ini V akhir ya, seperti tadi soal yang ditanyakan tadi ada V sama ada V awal. Nah, ini dikurangi. Ini rumusnya pakai ini tadi yang soal tugas itu. Kemudian bisa juga menggunakan ini sama saja sebenarnya rumus ini ya. V sama dengan V0 plus AT. Oke, rumus yang ketiga adalah ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke anak-anak, itu yang bisa Bu Sofi sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.
Dan di semuanya ini ditulis di buku catatan, dicatat di buku catatan. Ini sudah singkat sekali Bu Sofi sampaikan materi ini. Kemudian contoh soalnya ditulis di buku tugas, dan soal tugas ini ditulis juga di buku tugas. Nah, nanti kalau ada yang sulit, anak-anak boleh tanya pada Bu Sofi. Nanti kita akan masuk materi berikutnya, nanti akan masuk materi yang ketiga, yaitu tentang gaya. Dan nanti yang terakhir ada lagi materi yang keempat. Setelah itu anak-anak nanti akan diberi ulangan harian. Maka catatannya harus dilengkapi, latihan-latihan soalnya harus dikerjakan, supaya nanti kalau ulangan harian melalui form office ya sudah bisa, karena soal-soalnya akan Bu Sofi tanyakan seperti apa yang disampaikan pada pembelajaran tiap-tiap bagian pada bab ini. Begitu anak-anak ya, cukup jelas saya rasa. Semoga bisa dipahami pertemuan pada kali ini, pada bagian yang kedua ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.